cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro ya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi STS diskusi dan rekomendasi saham ya bulan Desember 2023. Nah di bulan Desember ini istimewa banget, spesial akhir tahun teman-teman ya. Jadi STS selain akan ngasih rekomendasi saham swing dan scalping, kita juga akan ngasih rumus DSI saham uptrend. Nah ini dia Mas Bro ya, bagi teman-teman yang belum pernah gabung STS Rekom, bentuknya seperti ini. Ini adalah STS Rekom November yang masih jalan saat ini teman-teman. Nah nanti ada plan-plan seperti ini ya, kita kasih plan TP di mana, CL di mana, kita buy 2 atau Avigidonya di mana, saya akan share info semua di grup Rekom. Nah tapi kalau teman-teman mau gabung nanti kan gabung di STS yang Desember ya. Ini wong kosong masih grupnya. Nah seperti ini ya bentuk rekomnya. Dan yang terpenting adalah di STS ini kita akan ngasih bonus yaitu rumus DSI ya saham uptrend. Nah contoh ini guys ya, ada 17 saham uptrend di bursa kita. Ini kalau DSI ya dilihat seperti ini. Dan di saham ini saya dapat cuan di saham unik. Nah di saham unik ini saya cuan 27%. Walaupun belinya nggak banyak, cuman 150 lot teman-teman ya. Ya memang uang saya terbatas seperti itu, tapi lumayan ya, cuannya itu di atas 700.000, lumayan ya, dari modal 2 jutaan. Nah, saham unik ini seperti ini. Nah, ini saya beli kalau nggak salah di tanggal 25, tanggal 26 Oktober, saya lupa, di AVG 190. Jadi, kalau trading di saham uptrend itu seperti ini. Perhatikan garis EMA 10. Nah, terus kalau sebelum dia closing di bawah EMA 10, ya hold aja. Seperti itu guys ya. Nah, itu cara pakai saham uptrend. Nanti teman-teman yang gabung di STS Desember akan dapat rumus saham uptrend ini. Nah langsung aja japri saya aja untuk tanya-tanya. Dan gimana rekom-rekomnya Mas Bro langsung chat aja via Telegram atau kontak semua di deskripsi. Kita lanjut ke video. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi besok teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk IHSG hari ini ya. Di sini IHSG hijau loncat. Wow, bikin gap lagi. Tapi ini lumayan oke sih, karena memang inflasi Amerikanya turun ya, rupiahnya menguat, jadi istilahnya memang sentimen positif banget buat market kita. Jadi memang di saham itu harus sabar teman-teman. Saya yakin orang-orang yang CL waktu tanggal 1 November ini adalah nerakanya IHSG guys ya, bisa dibilang wah di sini tuh mencekam bahasanya. Wah banyak orang yang CL saya yakin di tanggal ini. Nggak sabar mereka. Nah coba aja mereka hold aja ya sampai tanggal 16, setengah bulan, 15 hari hold sahamnya. Hari ini udah saya yakin banyak yang kejemput. Nah gitu guys ya, jadi istilahnya di saham itu yang paling utama tuh psikologi guys ya, bukan ilmu nomor 2, ilmu teknik segala macam nomor 2. Yang paling pertama itu adalah psikologi guys. Ini makanya kalau beli saham pakai MM ya, jangan all in. Oke, kita lihat rekomendasi yang kemarin. Yang pertama adalah Mesti teman-teman ya. Mesti ini belum naik malah guys ya. Malah merah guys ya untuk si Mesti. Ya masih bisa di hold sih kalau menurut saya guys untuk si Mesti guys. Kenapa nih kok error? Ya masih bisa di hold untuk si Mesti. Jadi harusnya sih masih aman ya. Batas CL-nya di 1340. Nice, terus selanjutnya itu saham MBMA ya. MBMA ini luper guys. Set. Nah ini mantap untuk MBMA. Naik lumayan ya sampai ke 665. Tapi saya yakin besok masih naik karena belum nyentuh EMA 20. Jadi masih bisa pantau MBMA besok lagi. Terus selanjutnya itu PTPP guys. PTPP naik 2T ya sepertinya ya, tapi belum maksimal. Jadi ya masih bisa di hold atau kalau cuannya tadi tipis banget. Oke, terus DMMX. Digital Media Tama Maxima. Di sini naik guys, sudah mulai naik. Dan kalau menurut saya ini masih bisa naik lagi. Karena kalau kita lihat di sini memang sekali naik DMMX itu lumayan tinggi ya. Targetnya kayak 20, maybe ke sekitaran 330-an. Nice, terus Elite teman-teman ya. Elite ya. Elite, wow, Elite seperti ini bentuknya, belum gerak. Lanjut, yaitu Kalbe guys ya. Nah kalau Kalbe ini memang saham swing ya, sabar gitu ya main Kalbe. Jadi ya masih bisa ditunggu guys. Next, lanjut kita akan bahas rekomendasi besok. Yang pertama adalah Arto, teman-teman. Arto ini tim teman-teman di STS Cuan Luber di sama Arto, teman-teman.
Dan hari ini volumenya gede, jebol 500. Nah, saya kira sih masih naik lah besok guys. Untuk si Arto masih bisa naik seperti itu. Karena hari ini juga ada akumulasi dari Arto. Dan kalau teman-teman yang gabung di STS nih, kita ngerekom Arto dari harga 1.500-an teman-teman. Ya oke, kita lanjut di sini. Sekarang harganya udah berapa? 2.000-an, 2.300 guys. Nah ini ada BB yang masuk guys di sini. Nah ini saya kira top buyer-nya udah mulai kejemput ya. Top buyer dari Arto. Nah, biasanya sih mereka akan naikin lagi nanti Oh, bukan di sini, Cuk. Kejauhan ya. Mungkin di sini. Oke. Nah, di sini ada KI di 2.600, guys ya. Jadi KI ini, guys, di 2.600. Jadi berpotensi si Arto juga ke 2.600 sih. Nah, target Arto ke 2.600, AVG-nya si KI ya. Tapi ya jangan meleng guys untuk si Arto karena memang ini kan resistnya jebol terus ya. Nah, resist berikutnya berarti 2.600 guys. Nah, itu untuk Arto ya guys ya. Bagi teman-teman yang mau ikut Arto, tapi kita udah cuan luber sebenarnya di Arto ya, di STS. Makanya gabung ke STS teman-teman ya. Nanti kita buka lagi STS Desember ya, teman-teman bisa gabung. Nah, di sini bisa ambil di sini untuk TP-nya maybe di 2.400 sampai 2.600 lah. Nih target dari Arto karena volume masih naik berarti harusnya sih oke lah, bisa lah ke harga 2.600 untuk si Arto teman-teman. Oke, lanjut yaitu saham dari Tugu Monas. Nah, Tugu ini fundamentalnya bagus teman-teman ya, operasional profitnya naik dan profitnya itu ATH. Untuk harganya pernya 2 kali guys, PBV 0, Mercy harga gerobak sampah. Saking murah. Tugu ya, tapi kok turun terus gitu ya, ya mungkin ya lagi di markdown dulu biar sahamnya itu turun gitu ya, bandar bisa serok gitu. Biasanya kadang-kadang gini loh, kalau market maker tuh ya, saham yang bagus kok diturunin, kenapa? Ya dia itu pengen beli di harga bawah. Jadi dia itu nakut-nakutin retail biar cut loss seperti itu guys. Mungkin karena bandarnya pada TP di atas sudah ada, mereka nggak ada barang gitu ya. Cuma ada barang dikit ditakut-takutin diturunin guys. Dan di sini kalau kita lihat ada perlawanan lidah di Tugu guys. Jadi menarik untuk Tugu, targetnya berarti di sekitaran 1150 ya di EMA 20. Nah, bagi teman-teman yang Tugu bisa ambil di sini, TP-nya mungkin di 1150 ke atas teman-teman ya. Itu target dari Tugu. Nah, selanjutnya itu saham GTBO ya. Nah, ini adalah saham batu bara yang terprofit guys ya. Terprofit. Di sini volumenya naik dan hari ini belum gerak sih. Ya, semoga aja segera naik sampai ke 1.000 ya. Kita lihat ya GTBO. GTBO. Nah, di sini seperti ini bentuknya teman-teman GTBO. Untuk fundamental ini yang bagus banget guys, profitnya tebal ya. Pernya 6 kali doang. Ya, untuk ROE-nya 23% dan kalau kita ada di sini saham batu bara ini profitnya all time high guys. Ini menarik untuk GTBO teman-teman. Dan GTBO itu enaknya itu dia volatile ya. Naik turun itu cepet, bisa banget buat scalping seperti itu guys. Buat day trading itu bisa GTBO guys. Nah, di sini guys. Nah, ada XL di 600-an guys ya. Jadi lumayan oke nih untuk GTBO. Untuk targetnya maybe besok di sekitaran 600-an lah ya untuk target GTBO. Mungkin bisa ambil di 570, 575, TP-nya di atas 600. Oke, lanjut yaitu saham XL guys. Nah, XL Axiata di sini untuk masalah fundamental juga profitnya naik tipis ya, naik tipis walaupun belum balik ke tahun 2020 ya, tapi ya udah naik lah. Di sini kalau kita lihat untuk PBV-nya juga sekarang 1 kali untuk si XL. Kita lihat XL. Nah, karena asingnya udah net buy. Nah, asingnya net buy hari ini guys. Jadi ini saham-saham blue chip udah mulai menarik lah kalau menurut saya guys untuk si termasuk si XL ini guys. Guys, kita lihat XL. Sudah ada BB di 2100. Kita coba lihat tarik lebih dalam lagi. Nah, PT XL Axiata yang kabarnya mau merger sama Smartfren guys.
Nah, kalau Excel sih saya kira targetnya bisa sampai ke 2.500 lagi lah ya, kalau nanti sampai window dress nanti guys. Di sini guys, 2.500. Nah, bagi teman-teman ikut Excel nih guys ya, karena top bayarnya juga di AVG 2.300, jadi masih oke buat di entry sekarang. Untuk TP-nya ya terdekat di sekitaran 2250 sampai 2.300 dulu lah. Nanti kalau jebol baru ke 2.500. Nah, kalau turun sampai ke 2000 lagi tambah muatan guys. Jadi belinya pakai MM ya kalau Excel. Oke, lanjut yaitu saham dari Barito Pacific guys. Nah, kita lihat BRPT di sini saham Pak PP. Brandnya naik lagi, tapi saya udah nggak punya barang. Udah TP. Nggak bahas brand lagi ya, udah tinggi guys. Cari yang lain lah ya, bosen lah brand melulu ya. Udah cuan banyak ya wes lah. Nah, kita lihat di sini untuk BRPT. Sekarang BRPT profitnya lumayan naik ya. Kenapa kok profit BRPT naik? Nah, BRPT itu investasi di cuan brand TPIA. Dan ketiga sahamnya naik. Jadi berimbas ke portofolio BRPT, guys. Nah, di sini BRPT CNI AVG-nya masuk di harga yang sekarang, teman-teman. Lihat tuh. 1170. Nah, ini besok berpotensi loncat lagi untuk BRPT ya. Jadi istilahnya dicopet aja lah untuk BRPT guys. Nah, ini menarik. Set Golden Cross, ya ini Golden Cross guys, lihat. Nah, set. Nah, ini targetnya yaitu garis orange ya di 1230 moga ya untuk BRPT. Nah, bagi teman-teman ikut BRPT bisa ambil di harga ini. Untuk TP-nya maybe di sekitaran 1200 dulu lah ya. Nah, kalau jebol baru targetnya garis orange di 1230. Oke, lanjut yaitu saham BTPS ini yang terakhir teman-teman. Bank BTPN Syariah ya. BTPS Syariah kita lihat. Nah, ini loncat. Cus. Nah, saya kira sih bakal ngehit EMA 50 ya. Nah, di sini guys. 1800 ya target untuk si BTPS teman-teman. Nah, ini udah turun dalam. Sebenarnya BTPS ini profitnya naik loh. Revenue-nya ya naik. Cuman memang dia udah saya jelasin di video itu ya, di video khusus BTPS. Kalau teman-teman nyimak videonya harusnya sih tenang ya, malah harusnya tambah muatan waktu di bawah ini. BTPS waktu di bawah sih harusnya tambah muatan gitu ya. Karena mungkin teman-teman itu nggak atau nggak paham cara baca laporan keuangan maybe ya. Di sini kalau kita lihat emang laporan keuangannya rilis BTPS itu langsung drop. Investor pada buang barang, oh profitnya turun, enggak teman-teman. Jadi profitnya BTPS itu turun itu karena istilahnya itu pemutihan. Kalau kita lihat di sini operasional, revenue-nya ya, revenue-nya itu naik, lihat ya, dari 3,9 T ke 4,3. Nah, artinya apa? Sebenarnya profit dari BTPS itu naik, cuman dia karena ada pemutihan jadi net profitnya turun karena bebannya gede. Dan kejadian ini nggak akan sering-sering, mungkin aja nggak akan terulang lagi. Nah, berarti kemungkinan besar di kuartal-kuartal selanjutnya BTPS itu akan bagus. Nah, ini guys ya, jadi harusnya sih kalau teman-teman yang jeli lihat laporan keuangan pas waktu di sini ya harusnya sih nambah gitu ya. Nah, kalau nanti kuartal 4-nya bagus atau kuartal 1-nya bagus karena udah nggak ada beban lagi, nggak ada beban pemutihan, nah berarti harusnya BTPS akan berada di atas 2000 lagi. Oke guys ya untuk BTPS. Nah, target terdekat dulu sih untuk ke BTPS ke 1800 dulu lah. Nanti kalau misalnya turun lagi ke harga 1600-an ya tambah muatan. Seperti guys ya. Oke ya, mungkin itu aja Mas dari saya untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya cuy.